They're coming. How many? We still got a lot of work to do. We need to retake this camp. They're all over us. We're pinned down. Enemy! Enemy in the water! Hai sobat Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film perang tahun 2020. Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan tentang pertempuran tentara Amerika di salah satu lembah gunung di Afghanistan. Mereka berjuang untuk mempertahankan diri dari serangan besar para pejuang Taliban. Film ini dirilis pada bulan Juli 2020 dan diganjar dengan rating 6,8 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film The Outpost. Opening movie diawali dengan narasi singkat. Tahun 2006, tentara Amerika mendirikan beberapa pos jaga di utara Afghanistan untuk mendukung kontra pemberontakan. Tujuannya agar terhubung dengan warga lokal dan menghentikan aliran senjata serta pejuang Taliban dari Pakistan. Salah satunya adalah PRT Kamdes. Dibangun di lembah terpencil yang sepenuhnya dikelilingi oleh Gunung Hindukush. Salah satu analis berkata PRT bisa juga disebut sebagai camp cluster. Ya, alasannya karena sederhana dan bersifat resmi. Scene selanjutnya kita berkenalan dengan Sersan Joskir, prajurit kelas 1 bernama Younger, Sersan Skusa, Sersan Staf Galegos, dan Sersan Staf bernama Romesa. Dengan menggunakan helikopter di tengah malam gelap gulita, mereka diberangkatkan menuju ke PRT Kamdes. Scene kemudian berpindah di pusat taktis operasi PRT Kamdes. Di sana kita berkenalan dengan Letnan 1 bernama Bunderman alias Bundi, dan juga Kapten Keating yang diketahui sebagai komandan pasukan. Tidak lama kemudian terlihat Romesa dan rekan-rekannya mendarat di PRT Kamdes. Lalu setelah itu mereka menuju ke barak Peleton Merah. Di sana kita berkenalan dengan staf Sersan bernama Martin, Sersan Larson, dan Sersan Griffin. Singkat cerita, di pagi harinya kita berkenalan dengan Komandan Said dari Tentara Nasional Afghanistan. Di saat yang sama, Romesa yang melihat sekeliling lembah diberitahu oleh Sersan Josh Hart jika pasukan Taliban sesekali muncul dari sisi belakang di atas sana. Mereka melepaskan beberapa tembakan lalu kemudian pergi begitu saja. Baru juga diberitahu tiba-tiba peluru senapan memberondong mereka. Mereka akhirnya berhasil melumpuhkan serangan Taliban. Namun akibat dari serangan itu diketahui satu rekan mereka bernama Jacobs terluka parah. Di siang harinya terlihat Romesa dan rekannya santai bermain kartu bersama. Kita berkenalan dengan prajurit kelas 1 bernama Thompson dan spesialis mortir bernama Rodriguez. Scene selanjutnya mereka berkumpul dan menerima arahan dari Kapten Keating. Kita sudah membuat perkembangan bagus di Kamdes, namun kita masih menjadi target sasaran para pemberontak. Untuk itu, agar tetap aman dalam menjalankan tugas, kita semua harus tetap menjalin hubungan baik dengan warga lokal setempat. Rasa hormat akan menjaga kita tetap aman. Kapten Keating akan mengatur pertemuan dengan kepala desa dan beberapa warga lokal setempat. Dia akan menawarkan sejumlah uang untuk proyek infrastruktur dengan imbalan perdamaian. Mereka pun bertemu di gedung Sura sesuai informasi dari Kapten Keating.
Dalam pertemuan itu, Kapten Keating menjelaskan jika tugas tentara Amerika di sana untuk memisahkan Taliban dari warga biasa. Dia berharap agar warga lokal tidak ikut terlibat membantu Taliban. Untuk itu, dia menawarkan sejumlah uang untuk membangun infrastruktur jika mereka bersedia untuk bekerja sama. Dia juga mengatakan jika kemarin pasukannya telah diserang. Untuk itu, dia meminta agar warga lokal yang terlibat untuk menyerahkan semua senjata mereka. Dan Amerika akan memberikan kompensasi bagi siapa saja yang menyerahkan senjatanya. Manana. Manana. Singkat cerita, Kapten Keating diminta oleh atasannya untuk memindahkan kendaraan LMTV kembali ke Narai. Namun mendengar itu, Martin mengatakan omong kosong. Ini terlalu beresiko. Jalan di pegunungan terlalu sempit dan buruk untuk dilalui LMTV. Semua orang yang pernah membawa LMTV itu ke sini hampir mati, kata Martin. Ya, kita ini hanya prajurit, kata Kapten Keating. Pimpinan telah memberikan perintah, ya kita harus melaksanakannya. Menjelang petang, Keating dan beberapa anak buahnya pun bersiap untuk berangkat. LMTV akan didrive langsung oleh Kapten Keating yang ditemani oleh Romesa dan Carter. Dua kendaraan Humvee juga dikerahkan untuk mengawal. Sir. Yes, it is, Kirk. Yes, it is fucked up. Di malam harinya saat di puncak tebing, Keating terlihat sangat hati-hati melewati jalan yang sempit. Tidak lama kemudian dia terima laporan. Sekitar 200 meter di depan terdapat sesuatu yang mencurigakan. Dia kemudian meminta Romesa dan Carter pergi memeriksa. You know, Sergeant. What is that? I checked. Oh, God. Fucking LMTV came off a cliff. Kecelakaan itu menewaskan Kapten Keating. Kematian Kapten Keating yang mendadak ya sudah pasti membuat mereka begitu sedih. Untuk menggantikan Kapten Keating, markas pusat mengirim Kapten Robert Ulescas sebagai komandan baru. Romesa yang mendampingi Robert memberitahunya jika pasukan Taliban sesekali muncul dari sisi belakang. Mereka melepaskan beberapa tembakan lalu kemudian pergi begitu saja. Untungnya kita memiliki mortir yang bisa diandalkan untuk melumpuhkan serangan musuh, kata Romesa. Romesa juga mengenalkannya dengan para tentara nasional Afghanistan. Hey, you know what I'm saying, boys? Oh, Jesus! Akibat dari serangan itu, Kapten Ulescas meminta mereka untuk berpatroli di area sekitar lembah. Jika dilihat dari lembah, ya memang camp kita berada di posisi mati, kata Romesa. Jika serangan besar terjadi, pihak musuh pasti dengan mudah akan menghancurkan titik vital untuk melumpuhkan kita. Scene selanjutnya terlihat seorang pria lokal mengambil foto di camp. Sersan Josh yang melihatnya langsung mengejar dan menangkapnya. Diketahui pria itu dibayar oleh kepala desa untuk mengambil foto camp. Ya mungkin saja untuk Taliban. Mereka kemudian kembali mengadakan surah dengan penduduk desa untuk mencari tahu apa yang terjadi. Anak itu anak baik, bukan anak yang jahat, kata orang desa. Ya, kami akan tetap lakukan investigasi mendalam apakah anak itu bersalah atau tidak, kata Robert. Lalu kepala desa mengatakan, kamu telah melanggar janji Kapten Keating. Kalian belum membayar kami. Loh, uang ini untuk membangun proyek sekolah, mengalirkan listrik dan air di desa kalian, kata Robert. Tapi mohon maaf, sekarang aku harus menahan uang ini hingga kalian mau bekerja sama untuk mewujudkan perdamaian. Inshallah. Inshallah. Singkat cerita, keesokan harinya Muhammad si penerjemah menemui Sersan Larson. Dia mengatakan jika pejuang Taliban akan datang menyerang. Para penduduk desa sepertinya marah karena uang proyek pembangunan sekolah dan jalan belum terrealisasi. Informasi dari sumberku, Taliban akan datang menyerang dengan skala besar.
Mendengar itu, Sersan Jonathan malah mengatakan, "Kami tidak percaya padamu. Kamu mengatakan hal yang sama hampir setiap minggu." Scene selanjutnya terlihat Kapten Robert bersama pasukan melakukan patroli rutin. Setibanya di jembatan, John dan Carter menyeberang lebih dulu. Lalu kemudian disusul oleh Kapten Robert bersama Younger. I wouldn't trade this for any. You know a guy named I think they're gonna. Di malam harinya, Younger mengalami trauma hebat atas kematian Kapten Robert. Romesa yang khawatir, dengan perlahan melepas magazin dan peluru dari senjata Younger. Prihatin dengan kondisinya, Letnan Bundy meminta Romesa untuk mengirim Younger pulang. Younger pun dipulangkan dengan helikopter bersama dengan jasad Kapten Robert. Secara bersamaan, Kapten Broward datang ke sana untuk menggantikan Kapten Robert. Kapten Broward memberitahu mereka jika dia menerima perintah untuk segera menutup Camp Keating pada bulan Juli. Scene kemudian berlanjut pada keesokan harinya. Kapten Broward diberikan identitas milik seseorang yang mereka temukan di dekat jembatan. Mereka curiga orang itu adalah pelaku yang memasang bom di jembatan yang menewaskan Kapten Robert. Untuk itu, Romesa meminta izin untuk melakukan penggeledahan di desa sekitar untuk menemukan pelaku. Namun Broward menolak memberikan izin dengan dua alasan. Pertama, kasus ini sudah dilimpahkan ke tim investigasi dan biarkan mereka melaksanakan tugasnya. Yang kedua, dia tidak mau anak buahnya menyebabkan permusuhan dengan warga lokal. Mendengar itu, Romesa mengatakan Kapten Robert tewas dibunuh. Jika kita menunggu tim investigasi datang, maka dikhawatirkan pelakunya sudah melarikan diri. Ya, aku tahu itu. Namun keadilan akan ditegakkan, lalu dia pun meminta mereka untuk bubar. Keesokan paginya, Romesa yang sedang bersama Skusa dan Griffin kembali diserang dari atas bukit sehingga kontak senjata pun terjadi. Romesa kemudian melaporkan hal itu kepada Kapten Broward. Dia meminta izin untuk menyerang balik dengan mortir. Namun Broward tidak mengizinkan begitu saja. Romesa harus bisa memastikan terlebih dahulu jika pasukan Taliban yang melakukan itu. I see movement! See? We have movement at the tree farm. Clear to engage. Fuck you. Romesa kemudian dipanggil menghadap Kapten Broward. "Kamu tak bisa menembak seseorang hanya karena berlaku mencurigakan," kata Broward. "Apa mencurigakan? Nyata-nyatanya mereka menembak kita," kata Romesa. "Emangnya kita di sini untuk menjual es krim? Kita menyerang untuk mempertahankan diri," kata Romesa. "Penggunaan senjata berlebih sangat beresiko yang dapat menjauhkan warga lokal," kata Broward. "Kita juga harus hemat amunisi karena pasukan amunisi terbatas. So, kalian harus memastikan lebih dulu kalau musuh memegang senjata dan juga radio, baru kalian balas menyerang." Dia kemudian memberikan informasi terbaru. Camp ini tidak jadi ditutup pada bulan Juli namun mundur ke bulan Oktober. Hal ini terjadi karena Presiden Afghanistan tidak mau pasukan Amerika pergi sebelum pemilu. Namun kabar baiknya, mereka akan mendapatkan tambahan $1.000 per bulan. You get it, sir. Scene selanjutnya, setelah sarapan pagi, Carter menemui Bundy. Dia mengatakan semua pasukan khawatir dengan kepemimpinan Kapten Broward. Dia penakut dan tak bisa menjadi pemimpin. Dia keluar ruangan ketika mau BAB, itu pun dia minta dikawal. "Setiap hari aku harus membawa kencingnya keluar dari ruangannya," kata Carter. Orang-orang di sini menyebutnya Broward si pengecut. Namun mendengar itu, Bundy mengatakan Kapten Broward sudah melihat banyak kematian di Irak. Dan dia sudah banyak pengalaman dalam bertempur dibandingkan kita. Untuk itu markas pusat meminta dia untuk bertugas di sini. Sebagai prajurit, kita harus mematuhi apapun yang Kapten Broward perintahkan. Di malam harinya, Carter yang berjaga melihat pergerakan musuh yang langsung menembakkan mortir. Mengetahui hal itu, Broward meminta mortir ditembakkan sebagai serangan balasan. Keesokan harinya, dia terima laporan jika para warga desa datang ke depan gerbang. Dia pun pergi menemui warga desa.
Warga desa mengatakan mortir yang ditembakkan Amerika semalam mengakibatkan seorang wanita remaja tewas terkena fosfor putih. Namun Josh yang melihat itu mengatakan jika wanita itu sudah tewas beberapa hari yang lalu. Bukan kita pelakunya, kata Josh. Namun Brower malah mengatakan pemerintah Amerika akan memberikan biaya bela sungkawa senilai $3.500. Lalu tidak lama kemudian anjing milik Skusa menggigit satu warga desa. Akibat gigitan itu mereka juga meminta uang ganti rugi. Brower kemudian langsung menembak mati anjing itu lalu pergi. Scene selanjutnya terlihat para tentara menelpon keluarga mereka masing-masing. Setiap orang diberikan jatah menelpon hanya 10 menit saja. Okay, on the news? When you watch? Oh, fuck it. I have to go, sweetheart. Me too. Me too. Yeah, eating enough. I love you, Blue Eyes. Is that my son? Put him on the phone. All right, I gotta go, Mom. Singkat cerita, Kapten Brower menemui pasukan. Dia mengatakan jika camp ini akan resmi ditutup pada tanggal 6 bulan Oktober nanti. Dan 1-2 hari ini helikopter akan datang menjemputnya karena dia telah dibebas tugaskan. Dan sebagai gantinya, Kapten Portis dari markas pusat akan datang ke sini untuk mengambil alih komando. Namun selama Kapten Portis belum tiba di sini, Letnan Bundy dipercayakan sebagai komandan. Scene kemudian berlanjut pada pukul 5.50 pagi tanggal 3 Oktober 2009. Muhammad si penerjemah tergesa-gesa dengan panik memberitahu mereka jika para warga desa telah pergi meninggalkan desa dan pasukan Taliban berskala besar menuju kemari untuk menyerang. Dan kali ini apa yang dikatakan Muhammad benar terjadi. Melalui teleskop terlihat para pejuang Taliban ratusan orang mendekat ke arah mereka dan boom! Alright, boys, we got contact. Just another fucking day in Afghanistan. Headed to LRAS 1. Gallegos, LRAS 2. Got it. Raz, move your ass. Friendly, coming in. Come on, Ross. Digempur hebat terlihat para tentara nasional Afghanistan pergi meninggalkan tempat itu. Bundy terima laporan jika mereka dikepung dari segala arah. Dia kemudian meminta anak buahnya menghubungi markas pusat untuk meminta dukungan udara. Namun karena faktor cuaca, helikopter Apaches tidak dapat berangkat sekarang. Bantuan akan datang diperkirakan 2-3 jam ke depan. Komandan Zaid kemudian menemuinya dan mengatakan jika sebagian pasukannya yang bertahan kewalahan. Mereka kehabisan amunisi. Dia berharap bantuan udara segera tiba untuk bisa bertahan. Mendengar itu, Bundy memaksanya untuk tetap bertahan sampai bantuan datang. Carter dan rekannya yang mengambil amunisi di gudang senjata juga menerima hantaman keras. Di tempat terpisah, Jonathan membagi amunisi dan meminta amunisi itu diantar kepada teman-teman yang membutuhkan. Namun Skusa terkena tembak. Mereka kemudian melepaskan bom asap dan segera menolong Skusa. Carter terus berupaya mengantar amunisi dan pontang-panting menerima serangan. Namun akhirnya dia berhasil tiba di mobil lapis baja dan bergabung dengan rekan-rekannya. This is LRAS 2. Hey, Clark! Are you my ammo resupply? Sir, SOG. sir, Apache's wheel is up in 40 minutes. We got Gallegos.
Lift on 3, 2, lift! In! Got you! Come on! You're gonna be able to get there! RPG! Fuck! You got... Hey, cover! Go, go, fucking stuck. I think we're on a boat. Fuck! It's fucking hell, man. It's fucking hell, man. Let's fucking kill those fuckers. Sementara itu di ruang perawatan terlihat paramedik sibuk bekerja. Namun sayangnya diketahui Josh Kirk tewas dan Skusa juga tewas. Begitu juga di luar terlihat Thompson sudah tewas. Griffin yang keluar dari mobil juga tewas tertembak. Romesa juga terima laporan jika Hart sudah tewas. Sementara itu Bundy terima kabar jika Kapten Portis dan pasukannya sudah mendarat di puncak gunung. Romesa kemudian datang ke sana dan mengatakan kita harus keluar dan melawan musuh. Namun Jonathan mengatakan sebaiknya kita bersembunyi dan bertahan menunggu dukungan udara datang. Helikopter Apache saja tidak cukup untuk menyelamatkan kita, kata Romesa. Jika kita menunggu bantuan datang, maka musuh akan menguasai tempat ini. Suplai amunisi tidak bisa diberikan karena rekan-rekan kita terjebak di luar sana. Dia kemudian meminta izin kepada Bundy untuk membawa beberapa orang. Dia akan mengambil amunisi dan menutup pintu masuk yang sudah dikuasai oleh musuh. Onge, kata Bundy. Lalu tiba-tiba, boom! Musuh telah melumpuhkan aliran listrik sehingga komunikasi mereka pun terputus. Romesa kemudian mengumpulkan pasukan dan mereka akan merebut kembali pintu depan yang dikuasai musuh. Mereka yang terjebak di kendaraan kemudian memutuskan untuk pergi mencari tempat yang aman. Martin berlari lebih dulu namun sayangnya dia tertembak dan tumbang. Mes dan Gallegos juga tumbang ditembak musuh. Melihat itu Larson dan Carter memutuskan kembali masuk ke dalam mobil. Alright guys, let's go. Jones, Daniel. Lock his ammo. Carter yang mendengar Mes teriak meminta pertolongan, memutuskan untuk menolong Mes yang terluka parah dan kehilangan banyak darah. Sementara Larson menjaganya dari serangan musuh. Dia kemudian dengan segera menggendong Mes dan membawanya masuk ke kendaraan. Lalu setelah itu Carter keluar untuk memeriksa area sekitar. Di luar dia menemukan HT dan membawanya masuk ke mobil. Dengan HT itu Larson menghubungi pusat komando dan dijawab oleh Bundy. Senang rasanya mendengar kalian masih hidup, kata Bundy. Larson memberitahunya jika di luar sini tersisa mereka bertiga. Namun Mes terluka parah dan harus segera dibawa ke ruang perawatan. Bundy kemudian meminta mereka untuk segera pergi ke ruang perawatan. Karena 30 detik lagi pesawat pembom dari Qatar akan meratakan area sekitar camp. Dengan segera mereka pun berupaya membawa Mes ke ruang perawatan. Drop everything you can on the switchbacks. We're coming in! We got mace! We're coming in! That's Griffin! Raz, 203! ECP clear. Take the guards out. Go! Oh shit, there's too many. Excellent. Grab the front gate. No one's getting in here.
Mereka akhirnya berhasil mencapai ruang perawatan dan Mace segera menerima pertolongan. Namun sepertinya kecil harapan Mace bisa selamat karena dia kehilangan banyak darah. Hanya darah A+ yang bisa menolong Mace. Mereka yang memiliki darah A+ pun kemudian mendonorkan darahnya, termasuk Letnan Bundy. Scene kemudian berlanjut pada jam 6 sore. Terlihat Kapten Portis dan tim tanggap darurat akhirnya tiba tidak jauh dari camp. Di sana terlihat lubang besar bekas ledakan bom yang dijatuhkan pesawat. Perang pun sudah berakhir, pejuang Taliban yang tersisa pergi meninggalkan camp. Di camp, tentara Amerika yang tewas satu persatu diamankan. Sersan Griffin, Sersan Gallegos, dan juga Sersan Josh Hart. Singkat cerita, di malam hari Kapten Portis dan tim tiba di camp. Bertemu dengan Bundy, dia kemudian diberitahu jika semua pasukan sudah dihitung. Ada sebanyak 27 orang terluka dan 7 orang tewas serta belasan tentara nasional Afghanistan terluka parah. Prajurit Mace terluka parah dan sedang ditangani pihak medik. "Maafkan aku," kata Bundy. Sambil memegang pundaknya, Portis mengatakan, "Letnan, kau sudah mengambil alih komando. Dan kamu sudah bekerja dengan sangat baik di sini. Kumpulkan semua pasukan, besok kita akan ledakkan tempat ini hingga hilang dari muka bumi." Lalu tidak lama kemudian helikopter evakuasi datang ke sana. Mereka membawa semua yang terluka, termasuk prajurit Mace. Keesokan paginya terlihat semua prajurit sudah dievakuasi meninggalkan tempat itu. Portis kemudian terima laporan jika prajurit Mace meninggal dalam perawatan. Dengan meninggalnya Mace, maka total tewas menjadi 8 orang. Guys, demikian episode movie recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video The Gadget selanjutnya. See you, bye-bye, dangkei.